got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys. I'm Pada suatu siang yang cerah, di sebuah universitas ternama, 3 orang mahasiswi berkumpul di ruang kelas untuk mendiskusikan kasus internasional yang menarik bersama dosen mereka. Selamat siang semuanya, hari ini kita akan membahas kasus menarik yang melibatkan Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Ada yang sudah tahu tentang kasus ini? Saya tahu, Bu. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia mengajukan gugatan terhadap Rolls-Royce terkait dugaan kecurangan dalam perjanjian kontrak pemeliharaan mesin pesawat. Betul sekali, April. Kasus ini bermula pada 12 September 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 507-PDT-G-2018-PN Jakarta Pusat. Garuda Indonesia mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh Rolls-Royce dalam kontrak pemeliharaan mesin pesawat. Gugatan ini melibatkan 2 entitas, yaitu Rolls-Royce plc dan Rolls-Royce Total Care Service Ltd. Garuda Indonesia menggugat sebesar Rp640,94 miliar. Apa yang menjadi dasar gugatan Garuda Indonesia? Garuda Indonesia mengklaim adanya kecurangan terkait perjanjian kontrak Total Care TM Agreement for the Trent 700 engine-powered Airbus A330-300 aircraft. Garuda Indonesia merasa tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Selain itu, Rolls-Royce diduga menyalahgunakan jasa perantara dan melibatkan beberapa individu yang menerima suap. Bagaimana proses hukum dapat dilakukan? Proses hukum dimulai dengan pengajuan gugatan di pengadilan. Kedua belah pihak menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung klaim mereka. Rolls-Royce sebelumnya telah menghadapi gugatan korupsi di berbagai negara yang menambah kompleksitas kasus ini. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan 2 perusahaan besar di bidang penerbangan. Apakah kasus ini berakhir di pengadilan atau ada penyelesaian lain, Bu? Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui proses perdamaian berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia. Kesepakatan perdamaian tercapai dalam proses mediasi pada 12 Agustus 2021. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia, Prasetyo, menyatakan kesepakatan perdamaian tercapai dalam proses mediasi. Rolls-Royce setuju untuk memberikan kompensasi kepada Garuda Indonesia dan meningkatkan kualitas layanan mereka di masa mendatang. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap hubungan bisnis antara kedua perusahaan ini? Meskipun sempat terjadi ketegangan, Garuda Indonesia dan Rolls-Royce memutuskan untuk memperbaiki hubungan bisnis mereka. Rolls-Royce melakukan perbaikan sistem internal dan Garuda Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap kontrak-kontrak mereka di masa mendatang. Nah, dengan berakhirnya kasus ini, Garuda Indonesia berharap tidak ada dampak negatif terhadap reputasinya. Perusahaan ini sudah dikenal baik di tingkat internasional. Jadi, kasus ini juga menjadi salah satu pelajaran penting tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam bisnis internasional. Jadi, kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam bisnis internasional dan pentingnya etika dalam menjalankan bisnis, ya, Bu? Benar sekali, Bunga. Transparansi dan etika bisnis sangat penting dalam hubungan bisnis internasional. Kita harus selalu menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek bisnis kita. Terima kasih atas diskusinya. Selamat siang semuanya. Dan begitulah diskusi mengenai kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce berakhir. Memberikan wawasan berharga bagi para mahasiswi tentang pentingnya etika dan hukum dalam bisnis internasional. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.